Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Rizpani dari Winstocks Indonesia. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini Indonesia kacau banget, anomali. Karena apa? Regional hijau, rebound. Ya, kemarin kebalikan. Kemarin regional merah, IHSG hijau. Hari ini regional hijau, IHSG merah. Ada apa sih? Kenapa IHSG bergerak berlawanan arah dibandingkan dengan regional? Ya, good news-nya adalah Indonesia berarti tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi data ekonomi yang ada di rilis di luar. Indonesia cenderung lebih ya bergerak dengan alurnya sendiri. Jadi kalau seumpama ekonomi global bergerak mundur atau mulai nggak enak, harapan saya IHSG nggak ikut-ikutan. IHSG memiliki beta correlation, jadi bergerak berlawanan. Jadi Indonesia bisa jalan lebih baik ya di tahun 2024. Eh Kalau lihat kondisi saat ini ya dengan investor yang masuk ke Indonesia, ini kita ngomong sektor real loh ya. Itu sebenarnya di pipeline itu cukup masif ya. Investor-investor yang masuk itu cukup cukup masif. Cuma sayangnya tidak dibarengi dengan eh, investasi di pasar keuangan. Ini beberapa waktu belakangan ini asing net sell. Dan kalau lihat kondisi, The Fed masih belum akan menurunkan suku bunga, bahkan ancang-ancang aja kagak gitu ya. Jadi dari situ terlihat kalau market lebih banyak lari ke uang tuh ke safe haven ya, greenbacks ya, US dollar. Dan itu karena apa? Karena kalau dimasukkan ke bond mereka ya, bunganya lebih tinggi. Mereka harapin return sebenarnya nggak besar. Mereka nggak mengharapkan return yang besar. Yang penting aman di hari-hari belakangan ini ya. Jadi kita lihat ekonomi global itu akan sedikit lebih baik dari tahun 2023. Toh yang 2023 yang kita bilang tahun kelam aja bisa finish strong. Harapan saya sih di tahun 2024 kita masuk di 2024 itu orang bilang soft landing, yes, tapi mungkin agak sedikit slow atau ekspektasinya jangan terlalu kebesaran deh gitu sampai pada bilang itu. Jadi kita kita wait and see, kita lihat kondisi. Apalagi Indonesia akan masuk ke tahun politik dan ya pemerintah berhati-hati, masyarakat dihimbau untuk ya kan saya nggak tahu di daerah lain tapi di Jakarta sini kampanyenya adalah senyum, sikapi dengan senyum lah, pokoknya keep calm ya. Jadi politik bukan politik gaduh ya, jadi yang diharapkan lebih baik ya. Dan kalau lihat kondisi belakangan ini, saya nggak tahu di daerah apa masih ada ya kampanye yang kumpulin massa gitu ya. Sekarang mungkin sudah bukan zamannya lagi, sekarang zamannya debat. Masyarakat Indonesia mulai shifting ya, lah mas sudah dia udah mulai smart ya. Jadi cara pola berkampanyenya pun saat ini juga berubah. Jadi harusnya harapan saya ekonomi kita nanti ketika memasuki minggu-minggu tenang atau mendekati pemilu, IHSG tidak seperti yang kita khawatirkan. Ekonomi berjalan bergerak itu berbeda dengan zaman dulu. Ya, memang nggak pernah ada yang sama. Kalau umpamanya kita pun ada bilang history tends to repeat, ya, tapi pergerakan ekonomi, kebijakan dan sebagainya itu tidak bergerak dengan sesuai dengan apa yang teori katakan gitu. Ini ada teori baku, orang masih meraba-raba kayak kondisi saat ini berbeda dan zaman dulu. Zaman sekarang kondisi konflik global ya yang numpuk,
Kalau bilang, oh bandingin aja dulu kita perang dunia men. Ini umpamanya kita ada dua kubu ya debat. Yang mana yang merasa paling pernah survive di ekonomi yang paling struggling. Ya, waktu perang dunia kita akuin. Tapi ada banyak komponen-komponen lain kan. Di saat ini juga kita makanya nggak bisa kait-kaitkan ya. Dulu nggak ada COVID, hari ini ada COVID. Dunia belum pernah lockdown sampai seluruh satu bumi lockdown semua, nggak ada. Dan kondisi itu diperparah dengan konflik geopolitik, terus ada konflik hyperinflation yang ngikutin, komoditi naik dan sebagainya. Jadi ekonomi akhir-akhir ini jalan unpredictable, kita nggak tahu arahnya bagaimana. Jadi kalau seumpama regional hijau dan Indonesia merah atau sebaliknya regional merah Indonesia hijau, ya kita tinggi positif. Dan kemarin sudah ingatin juga ya, di balik bad news ada good news dan di balik good news ada bad news. Nanti kita banyak cerita, banyak ngobrol ya ketika di seminar. Oke, IHSG kita lihat market review-nya. IHSG kondisi sideways flip-flop ya, masih bergerak di situ aja, bergerak flat, bener-bener flat. Dan tadi IHSG sempat turun sampai 1%. Good newsnya bisa rebound ya, dengan transaksi 9,2 ke 6 triliun dan asing net sell 820 miliar. Jadi pada dasarnya market masih menunjukkan ambiguitasnya ya, jadi masih belum menentukan arahnya, mau kemana, mau naik atau turun. Ada pemberitaan yang mengatakan, ya sekarang IHSG bukan, grup Barito bukan lagi leading indikator atau mungkin yang menjadikan IHSG naik sekarang udah mulai ditinggal. Buktinya apa? Buktinya IHSG mulai saham-saham Barito mulai merah ya, dan kalaupun hijau juga tidak terlalu signifikan berhubungan dengan IHSG. Contohnya ketika sempat IHSG grup Barito hijau, IHSG tetap merah kok gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya lebih senang begitu. Kita kalau terlalu dikait-kaitkan dengan banyak hal, especially pergerakan yang utama, malah nggak enak. Kita low profile aja, lebih santai ya. Naik ya naik sendiri, turun-turun sendiri, nggak dikejar-kejar, nggak dipiksa-piksa. Oke, itu komposit kita. Coba sektoralnya bagaimana. IDX Basic, ya ini lagi koreksi ya. Harapan saya ini koreksi sehat dan besok masih to be continue, bisa naik lagi. Terus consumer cyclicals masih flat, dimana belum kemana-mana. Energi koreksi turun ke bawah, dan ya isunya sih harga minyak dunia sekarang sudah kembali di 80 US dollar per barel dan potensi masih naik lagi. Nah, apakah bisa membantu atau mendongkrak kinerja dari sektor ini? Ya kalau lihat dia sih saat ini ada di support ya, di skyline support. Jadi spekulatif buy aja. Kemarin kita ada kondisi kayak begini mirip-mirip, yaitu Bank BNI, dan hari ini naik ya, Bank BNI akhirnya naik. Jadi mungkin bisa jadi patokan gitu, atau bisa jadi acuan kalau ya buy on weakness aja, diserok di bawah aja ya, cakep kok gitu. Selama cakep ya, kalau turun lagi gimana ya, beli lagi. Wah, hebat sekali lah pokoknya. Sektor finance, ya ini naik juga nggak membuat IHSG jadi naik gitu ya. Jadi jangan bilang kalau saham grup itu ditinggal. Kayaknya yang bikin berita kayaknya harus melihat-lihat dulu lagi kali ya kondisi seperti apa. Healthcare ya di bawah banget, transaksi kecil, mencoba untuk rebound, ya silakan aja Pak. Tapi saya lihat belum punya kekuatan untuk breakout downtrend.
Oke, terus sektor industri. Sektor industri, nah ini Astra International ya, bikin dalam nih. Terus non cyclical masih di bawah. Downtrend pula ya. Properti belum kemana-mana, berusaha untuk rebound, tapi saya lihat belum bisa. Bahkan kalau lihat model kayak gini, ini kayak double bottom, inverted ya. Jadi kalau dia nggak bisa naik, saya jebol support. Gawat. Tekno juga malah bikin lower low, tambah ke bawah. Properti, transportasi, ya ini menarik nih ya. Dia mencoba untuk rebound. Coba kita lihat nanti dalam beberapa waktu ke depan ya. Silakan atur strateginya. Oke, itu sektornya dan kita masuk ke ini ya, apa namanya, ulasan saham yang kita rekomendasikan. Saham cuan. Saham cuan ya biasa lah ya. Kan beberapa kali udah bilang kalau pergerakannya dari bottom banget mau rebound nggak ada seindah itu. Dia pasti akan bikin gocekan-gocekan ya. Terus habis itu BBNI relatif lebih aman, lebih stabil. Terus MBMA, wow, spekulatif baik. Moga-moga dia bisa rebound dari Skyline ya. Terus habis itu BBRI juga bagus, menarik banget nih ya, cakep sekali. Silakan atur strateginya, rebound dari Skyline. Wah, tau gitu beli BRI tadi di Skyline, keren. Last but not least, Bank Mandiri. Nah ini boleh nih. Jadi sektor banks menarik ya, silakan atur strateginya untuk beli. Dan masuk segmen berikutnya, rekomendasi apa aja yang kita bisa cermati. Pertama, Jasa Marga, breakout. Nah, ini menarik ya. Silakan atur strateginya. Terus habis Jasa Marga ada MDKA. Ini juga rebound, bagus ya. Kalau besok bisa naik lagi, nice. Habis itu Raja. Cakep nih ya. Jadi Raja dan Jasa Marga saat ini pantauan kita yang menarik. Terus habis itu ada SMDR. Dia belum kemana-mana, masih di situ. Rebound dari support. Terakhir adalah Temas. Nah, Temas ini juga menarik nih ya. Rebound dari support kita dalam tren yang masih bergerak naik, walaupun landai, tapi overall masih oke. Ya, itu rekomendasi kita untuk tanggal 25 Januari 2024. Oke, teman-teman, itu dulu market review, ulasan, serta rekomendasi kita. Semoga besok market berbaik hati memberikan kita profit. Ya, menjelang ini tengah-tengah minggu ya, menjelang akhir pekan. Semoga besok marketnya bagus. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy cuan, atau kalau yang masih belum cuan, ya keep calm. Selama beli sahamnya bagus, rekomendasi dari Minor Stock, pasti comeback. Oke, sampai jumpa semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.